Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Puspitaningrum dengan NPM 21150611009 dari kelas PSTIB. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas akhir dari praktikum rekayasa perangkat lunak yang berjudul metode OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Nah, ada tugas akhir kali ini yaitu mereview metode OOAD pada jurnal yang praktikan pilih. Nah, untuk saya sendiri sebagai praktikan memilih jurnal dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Cuti Pegawai menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design atau OOAD, studi pada PT Pos Indonesia Surabaya Kebonrojo. Nah, untuk sekilas saya bacakan abstraknya, yaitu PT Pos Indonesia Surabaya Kebonrojo saat ini telah memiliki cukup banyak sistem informasi manajemen, namun terkait pengajuan cuti pegawai, instansi masih belum memiliki sistem informasi yang terkomputerisasi. Berdasarkan hasil wawancara, PT Pos Indonesia Surabaya Kebonrojo telah berencana untuk memiliki sistem informasi pengajuan cuti, namun hingga saat ini masih belum terrealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan fokus menganalisis dan mendesain rancangan sistem. Aktivitas menganalisis dan rancangan sistem menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design atau metode OOAD ini yang terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama memodelkan use case, yang kedua menganalisis arsitektur, yang ketiga menganalisis use case, yang keempat mengidentifikasi elemen data, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu memodelkan data. Penelitian dimulai melalui wawancara dan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran proses bisnis, menganalisis kebutuhan pengguna, merancang use case, state machine diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, physical data model, hingga rancangan antarmuka. Penelitian ini menghasilkan 10 kebutuhan fungsional, 10 use case, state machine diagram, activity diagram, sequence diagram dengan total yang sama. Pengujian dilakukan dengan metode configuration, struktur, dan tabel kerunutan. Hasil pengujian pada metode pertama menunjukkan jika konsistensi dalam mendefinisikan kebutuhan sudah tinggi, yakni 100%. Pengujian pada metode kedua disimpulkan jika kebutuhan fungsional dengan use case telah konsisten dengan nilai 100%. Kemudian saya akan langsung masuk pada bagian tinjauan pustaka, yaitu sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan dari beberapa komponen, yaitu manusia, sumber data, perangkat lunak, dan perangkat keras, kebijakan atau prosedur, dan siapapun yang bisa mengubah, mengambil, menyebarluaskan, hingga menyimpan informasi dalam suatu organisasi. Dalam perkembangannya, manusia menggunakan sistem informasi sebagai sarana berkomunikasi. Perangkat keras berfungsi sebagai unit fisik. Perangkat lunak berfungsi sebagai tempat memproses informasi yang masuk. Jaringan komputer berfungsi sebagai perantara komunikasi. Data-data disimpan menjadi 2 source, Maracas dan O'Brien. Yang kedua yaitu ada proses bisnis. Proses bisnis merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas dalam organisasi yang dikerjakan dan dikoordinasikan dalam lingkungan baik secara teknis maupun bisnis. Dalam membuat proses bisnis diperlukan sebuah proses bisnis digambarkan berdasarkan diagram proses bisnis. Diagram yang menggambarkan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas dari proses bisnis disebut sebagai diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis direpresentasikan dengan notasi grafik. Notasi tersebut bisa berupa UML, Business Process Model and Notation atau BPMN, dan diagram aktivitas. Kemudian yang ketiga ada IBM Mastering OOAD.
IBM menerbitkan panduan mastering Object Oriented Analysis and Design with UML 2.0 dalam melakukan aktivitas menganalisis dan merancang sistem. Ada 5 tahapan aktivitas utama yang harus dilalui, yaitu memodelkan use case, menganalisis arsitektur, menganalisis use case, mengidentifikasi elemen desain, dan memodelkan data. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya akan langsung masuk ke metodologi. Langkah-langkah penelitian dilakukan seperti gambar 1. Penelitian dimulai mencari informasi yang berkenaan dengan dasar-dasar teori yang diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka di kantor pos Kebonrojo, Surabaya, dan studi dokumen untuk mendapatkan masalah yang dihadapi, situasi yang sedang berjalan, dan proses bisnis saat ini. Langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Dari informasi yang telah diperoleh, kebutuhan fungsional hingga pemodelan diagram berupa BPMN dari analisis kebutuhan ditransformasikan menjadi kebutuhan sistem yang mencakup keadaan saat ini, menganalisis proses bisnis, memetakan proses bisnis, mengidentifikasi pengguna, menganalisis kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan, karakteristik produk, membuat use case, state machine diagram, serta activity diagram. Tahap selanjutnya adalah identifikasi, mekanisme dalam menganalisis dan menggabungkan kelas-kelas. Kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap perancangan yang meliputi identifikasi elemen desain sistem informasi, sequence diagram, memodelkan data, merancang antarmuka, dan juga mockup. Tahap pengujian menggunakan metode configuration structure and traceability matrix. Tahap terakhir adalah kesimpulan terakhir penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama yaitu ada proses bisnis saat ini. Proses bisnis as is telah dijabarkan pada bagian latar belakang suatu sistem yang masih belum terkomperisasi, membuat pegawai dari kantor cabang harus mendatangi kantor pos Kebonrojo untuk mengajukan cuti. Proses memasukkan data laporan pengajuan cuti pegawai juga masih dilakukan 2 kali. Untuk proses bisnis usulan ini, proses bisnis usulan salah satunya adalah pemohon cuti mengisi formulir secara online dan dapat mengisi pegawai pengganti. Jadi berikut ini adalah proses bisnis usulan pengajuan cuti di kantor pos Surabaya Kebonrojo. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mengucapkan banyak sekali minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.